Salam semangat para penikmat semangkok salad. Tadi pagi sekitar jam 7.45 legenda campur sari Didi Kempot meninggal dunia. Berita itu sangat mengejutkan, apalagi bagi sobat ambyar, sebutan dan komunitas pencinta dari Mas Didi Kempot. Didi Kempot memang menjadi legenda yang luar biasa karena karya-karyanya lagu-lagu campur sari yang berbahasa Jawa tetapi berhasil menembus belantika musik Indonesia. Bahkan Ben Sleo, pengamat musik senior Indonesia, mengatakan bahwa Didi Kempot berani disejajarkan dengan terjangan budaya K-pop. Bahkan Ben Sleo mengatakan bisa diadu head to head. Mengapa Ben Sleo mengatakan begitu? Karena fans atau pendukung setia Didi Kempot bukan hanya angkatan-angkatan tua, tetapi anak-anak milenial, anak-anak remaja juga menggandrungi Didi Kempot dan lagu-lagunya. Mengapa? Karena lagu-lagu Didi Kempot seolah-olah mewakili perasaan mereka yang gundah karena putus pacar, karena kangen, karena sering dikecewakan, sering dikhianati. Dan memang lagu-lagu Didi Kempot kebanyakan bernuansa orang-orang yang dikhianati, orang-orang yang ditinggal pergi, dan orang-orang yang rindu atau kangen. Saudaraku, Didi Kempot meninggal dengan meninggalkan karya-karya yang luar biasa. Didi Kempot bahkan disebut Godfather of Broken Heart karena lagu-lagunya yang kebanyakan bertemakan patah hati. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini pun kita pasti akan menghadapi kematian. Tadi pagi saya menulis di sosial media Facebook bahwa setiap kita ini sedang mengantri. Tetapi persoalannya bukan di ending hidup kita, atau kita sedang ngantri, atau kita pasti akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi permasalahan yang mendasar yang harus menjadi PR hidup kita adalah selama kita hidup, kita berkiprah apa untuk kehidupan ini? Kita mengkaryakan apa dalam kehidupan ini? Saudaraku, itu jauh lebih penting. Seperti pepatah kuno mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, dan harimau mati meninggalkan kulit dan belangnya. Ketika kita mati dan ketika kita meninggal dunia, apa yang kita tinggalkan? Apa yang kita wariskan? Apa yang sudah kita pahatkan dan ukirkan bagi kehidupan ini? Apa yang sudah kita wariskan dan kita tinggalkan bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan sesama kita, bagi kehidupan gereja kita, bagi kehidupan semesta kita. Bukan hal yang besar yang harus kita kerjakan. Tetapi Yesus pernah mengatakan, karena kamu setia pada perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab yang besar. Jadi mulailah dari hal yang kecil dan sederhana, tetapi kita melakukannya dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh. Mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-8. Ini adalah tulisan di masa-masa akhir kehidupan seorang rasul besar, Paulus. Paulus sendiri mengatakan bahwa waktunya sudah dekat dan hidupnya akan segera berakhir di dunia fana ini. Tetapi yang menarik, dia mengatakan hal ini, dan ini boleh menjadi bahan refleksi kita bersama. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan
kedatangannya, yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus sadar betul bahwa hidupnya itu sementara. Makanya dia men-setting kehidupannya begitu rupa dan dia melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang berhakikat, bermakna dalam bagi kehidupan dan terutama bagi kemuliaan Tuhannya yang dia percayai telah menebus dan memulihkan hidupnya dan memberi dia status anak Allah yang dikasihi. Dan hidupnya dia dikasihkan begitu rupa, begitu optimal bagi pelayanan dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, apapun yang menjadi profesi saudara sekarang, apapun yang menjadi permasalahan saudara sekarang, ada di posisi mana saudara sekarang, kita sama-sama menghadapi pandemi. Tapi sebenarnya bukan masalah itu sebenarnya. Tetapi dalam segala situasi itu, dalam posisi apapun hidup kita, sudahkah kita mencetak, mengukir, memahatkan karya-karya yang berdampak bagi kemanusiaan, bagi semesta, dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Didi Kempot telah meninggalkan banyak karya yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Beberapa lagunya seperti Solo Balapan, Cidro, Kalung Emas, saya bisa menyanyikannya karena saya adalah salah satu penyuka lagu-lagunya Mas Didi Kempot. Didi Kempot meninggalkan banyak karya yang bisa dinikmati dan menghibur banyak orang. Apa yang saudara akan tinggalkan ketika hidup kita nanti berakhir di dunia yang fana ini? Bagian terakhir dari kebenaran firman Tuhan mari kita baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ini poinnya. Saudara tidak perlu memusingkan hidup saudara akan berakhir kapan dan di mana dengan cara apapun, tetapi mulai sekarang mari kita gumulkan apa yang nanti bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu itu dan Maha Kuasa itu dan tidak bisa disuap itu. Selamat mengukir dan memahat nilai-nilai kehidupan yang berdampak. Selamat menjalani kehidupan dengan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati dan menghadirkan kehidupan bagi sesama kita dan bagi semesta ini dan terlebih juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat jalan Mas Didi Kempot dan semangat bagi para penikmat semangkok salad. Tuhan memberkati.